Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ryan Nabil Abdari dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 12022300010 dari kelas IT 0601. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah pengantar MTL dari pertemuan pengembangan teknologi maritim di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan tentang Digital Port Application of ICT in Maritime. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Digital Port. Apa itu Digital Port? Nah, sebelum masuk ke pengertian dari Digital Port, kita harus memahami apa itu digitalisasi. Sebelum mengenali apa itu digital port, kita harus memahami apa makna dari digitalisasi. Digitalisasi sendiri adalah gagasan bahwa semua data diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan secara real time pada satu platform terbuka untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan yang akurat. Digitalisasi memanfaatkan digitalisasi, yaitu transformasi dari fisik ke digital, dengan memberikan nilai pada peran perusahaan, bukan sekedar menggantikannya. Misalnya, digitalisasi menggantikan direct dengan otomatisasi, namun digitalisasi memberikan nilai bagi operator direct dengan menempatkannya di menara terpencil sehingga pekerjaan mereka lebih aman dan efisien. Nah, dari pengertian digitalisasi tersebut, kita memiliki gambaran apa itu digital port. Digital port adalah merujuk pada penerapan teknologi digital dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan operasi pelabuhan. Ini melibatkan transformasi proses tradisional pada pelabuhan menjadi sistem yang lebih terkomputerisasi, terkoneksi, dan dapat diakses secara elektronik. Nah, digital port adalah salah satu dari 4 kategori utama inovasi pelabuhan. Inovasi tersebut terdiri dari robotika, otomasi proses, otomasi pengambilan keputusan, dan digitalisasi. Nah, masing-masing inovasi tersebut memiliki peranannya sendiri, seperti robotika mencakup integrasi sistem otomatisasi. Otomatisasi proses adalah proses yang meminimalisasikan keterlibatan manusia, misalnya truk tanpa pengemudi, drone, serta kapal tanpa awak. Otomatisasi pengambilan keputusan adalah optimasi perencanaan, misalnya penjadwalan kendaraan dan peralatan. Digitalisasi yang menjadi fokus ini adalah penggunaan teknologi untuk semua operasi. Teknologinya bisa meliputi IoT, Big Data, Blockchain, 5G, dan Artificial Intelligence. Digital Port sendiri adalah landasan dari Smart Port dan Digital Twin. Digital Twin menggunakan teknologi seperti Big Data, sensor IoT, Artificial Intelligence, dan Blockchain. Meskipun alat dan solusi ini dapat mengubah data real-time menjadi keputusan bisnis yang akurat dan tepat, aspek terpentingnya adalah digitalisasi dan teknologi yang digunakan dapat disampaikan dan dikonfigurasikan. Lanjut ke sistem digital port. Nah, di digital port pasti ada sistem yang mengoperasikannya dan apa saja jenis-jenis sistem yang ada di dalamnya. Nah, digital port sebagai upaya transformasi teknologi dalam domain maritim membawa bersama berbagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan manajemen, dan meningkatkan tingkat keamanan di pelabuhan.
Penerapan teknologi digital di pelabuhan bukan hanya tentang mengadopsi inovasi, tetapi juga menciptakan ekosistem terkoneksi yang dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan visibilitas, dan memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan keberlanjutan pelabuhan. Oke. Lalu lantas apa saja sistem-sistem yang terdapat di digital port? Nah, saya menuliskan sistem yang paling utama dan komponen yang terpenting, yaitu ada Marine Operation System atau MOS. Yang kedua, Vessel Management System atau VMS. Selanjutnya Vessel Traffic System atau VTS. Dan yang terakhir, Terminal Operation System atau TOS. Nah, di sini saya menambahkan apa itu Marine Operation System atau yang disingkat MOS. Nah, Marine Operation System adalah platform digital yang mengintegrasikan dan mengoptimisasi perencanaan, penjadwalan, pencatatan, dan pelaporan pelayanan pemanduan dan kapal tunda di pelabuhan. Ini adalah sistem berbasis cloud yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kelautan, termasuk pilot, kapten kapal tunda, otoritas pelabuhan, dan agen kapal. Nah, MOS merupakan sistem yang didesain guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemanduan dan penundaan kapal. Nah, apa saja manfaat dari MOS? Manfaatnya sendiri adalah layanan real-time tercatat dan terlacak secara digital, layanan kapal pandu dan tunda semakin efektif dan efisien, tagihan akurat dan tepat waktu, dan terakhir, lebih aman dengan adanya panduan lokasi dan profil kapal yang dilayani. Selanjutnya, Vessel Management System atau VMS. Vessel Management System terintegrasi memang khusus untuk mengolah dan memantau berbagai aspek operasional kapal laut. Sistem ini menyediakan solusi terpadu untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan keselamatan pelayaran, dan mematuhi regulasi maritim yang berlaku. Berbagai fitur VMS mencakup navigasi, manajemen bahan bakar, pemeliharaan kapal, keamanan manajemen kru, manajemen kargo, pelaporan, dan kepatuhan. Lanjut ke Vessel Traffic System atau VTS. VTS adalah suatu sistem yang digunakan untuk memantau dan mengelola lalu lintas kapal di perairan tertentu. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan keefisien dalam navigasi kapal, terutama di daerah dengan lalu lintas maritim yang padat. VTS biasanya diterapkan di perairan seperti pelabuhan besar, selat, dan rute pelayaran. Nah, di samping ini ada gambar dari bagaimana sistem VTS dapat dioperasikan. Lanjut yang terakhir, Terminal Operation System atau TOS. Terminal Operating System adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sehari-hari di terminal kontainer atau pelabuhan. Terminal kontainer adalah fasilitas logistik yang memfasilitasi bongkar muat, penyimpanan, dan distribusi kontainer di antara berbagai moda transportasi seperti kapal, truk, dan kereta api. TOS dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memantau inventaris kontainer, dan mengoptimalkan aliran kerja di terminal. Nah, kita sudah menjelaskan apa saja sistem yang terdapat di digital port. Nah, setelah kita menjelaskan apa itu digital port, apa saja sistem yang terdapat di sana, apa saja manfaatnya. Nah, saya akan menampilkan contoh atau studi kasus dari digital port yang ada di Indonesia. Nah, digital port itu dibuat oleh PT Pelindo. Digital disruptions, di mana segalanya serba terkoneksi. Lihatlah sekeliling kita. Perubahan terjadi begitu cepatnya. Yang sebelumnya tidak mungkin, kini dengan digitalisasi, otomasi, dan teknologi mobile, semua telah menjadi nyata. Industri pelabuhan pun terus berevolusi.
di mana pelanggan menjadi fokus utama sehingga menuntut performa yang sempurna. Hari ini, insan IPC berada di tengah badai perubahan. Pilihan ada di tangan kita. Ingin terbawa arus atau justru menjadi penggerak perubahan? Digitalisasi bukan hanya bicara tentang teknologi, tapi penerapan kapabilitas baru untuk meningkatkan value dan efisiensi pada kegiatan kepelabuhan yang didukung dengan kolaborasi, kreativitas, dan budaya digital. Melalui transformasi digital, cara kerja kita tidak akan lagi sama. Skill yang kita butuhkan juga akan sangat berbeda. Sebagai salah satu perwujudan dari visi IPC untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia di tahun 2020, IPC telah menyusun visi dan roadmap menuju digital untuk menjadi fasilitator perdagangan kelas dunia melalui penerapan digital untuk meningkatkan pertumbuhan, produktivitas, dan mempromosikan kultur yang fokus pada pengguna dengan value proposition dan faktor pendorong sebagai berikut. Mewujudkan ekosistem yang terpercaya dan produktif, mendorong operasi terpadu yang produktif, aman, dan terintegrasi, menyediakan layanan operasi yang cepat dan produktif, menghubungkan mitra dan memperluas ekosistem inovasi, mewujudkan produktivitas, keandalan, dan penurunan biaya, mendorong efisiensi serta kepuasan pelanggan dan karyawan. Seiring meningkatnya kecepatan dan kualitas layanan kepelabuhan di IPC, tak hanya pelanggan yang akan diuntungkan, tetapi IPC juga berpotensi meraih pendapatan lebih besar. Dan seluruh insan IPC pun akan merasakan manfaatnya. Sebagai awal, terdapat 5 produk digital yang akan diimplementasikan, yaitu iHub atau IPC Hub yang merupakan ekstensi dan pengembangan dari aplikasi e-service sebelumnya, IODP yang akan mengintegrasikan data operasional dan maintenance secara real-time untuk efisiensi operasional, DigiLab Hub, sebuah port akselerator untuk mendukung startup Indonesia di industri logistik, National Logistic Chain, sebuah platform pertukaran dokumen secara transparan untuk seluruh stakeholder, dan Freight Marketplace, sebuah fitur untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan booking, pembayaran, tracking, dan membandingkan biaya pengangkutan. Juga produk digital lainnya. Implementasi digital ini membutuhkan dukungan Anda, karena Anda adalah bagian dari agen perubahan IPC. Sebagai bagian dari budaya cinta yang mendukung implementasi digital, kita perlu menerapkan perilaku digital, memiliki karakteristik agile dan responsif, selalu berusaha memberikan value terbaik kepada pelanggan, memahami peluang bisnis dan fokus terhadap hasil, penuh ide dan memberikan solusi inovatif, menjadikan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan, bersikap fleksibel dan adaptif, nyaman untuk mengambil risiko dan mendorong inovasi, terus membangun networking dan berkolaborasi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mengembangkan jiwa inovatif dan berwirausaha, serta selalu terbuka transparan. Dengan begitu, visi besar IPC menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia yang unggul dalam operasional dan layanan dapat terwujud. Perubahan memang berat untuk dilakukan, tapi perubahan bukan ancaman, melainkan sebuah tantangan untuk terus maju dan berinovasi untuk Indonesia. Ini bukan waktunya kita untuk menurunkan jangkar dan menyerah pada badai. Ini adalah saat yang tepat untuk membentangkan layar lebih lebar dan berlayar jauh ke depan. Dimulai dari sekarang. Nah, dari video tersebut, Indonesia Port Corporation IPC atau PT Pelabuhan Indonesia Pelindo telah memasuki era pelabuhan, era baru pelabuhan,
IPC sendiri berkomitmen untuk mendukung program pemerintah guna menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Alhasil, selama 2018, manajemen serius meningkatkan pelayanan pada pengguna jasa melalui perbaikan infrastruktur dan infrastruktur serta digitalisasi pelabuhan. Nah, IPC sendiri sekarang telah melakukan transformasi digital change pola operasional dari sebelumnya yang masih manual menjadi digital. Nah, di maritim sendiri IPC menyiapkan digital port yang terdapat sistem Marine Operation System, Vessel Management System, dan Vessel Traffic System. Nah, sistem digital ini berfungsi memonitor dan memantau pergerakan kapal sejak mereka berangkat dari pelabuhan awal sampai tiba ke pelabuhan tujuan. Nah, semua ini PT Pelindo lakukan sebagai perwujudan dari maritim adalah masa depan Indonesia dan masa depan harus dirancang. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 3 aspek kunci mengembangkan dan mengeksplor potensi maritim yang disebut dengan trilogi maritim. Pertama, pengembangan pelabuhan di daerah di Indonesia untuk membuka konektivitas agar memiliki standar dan kualitas pelayanan. Kedua, pengembangan transportasi pelayaran yang selama ini didominasi oleh kapal-kapal asing. Yang terakhir, pengembangan area industri yang terhubung dengan pelabuhan. Apabila 3 hal ini bisa dilakukan, semua policy maker sepakat dengan ini, Indonesia akan menjadi negara maritim terbesar di dunia. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.